Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini di tahun 2021 ini? Semoga ketika kita mengawali perjalanan kita di tahun ini, harapan, optimisme tetap terus ada dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menjadi pegangan dalam hidup kita, jangan pernah kita lepaskan. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk semua support, kesetiaan Anda dalam menonton video Bible Learning ini dengan memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih untuk itu. Ketika saya membaca kolom komen, ternyata saya menemukan ada begitu banyak pengalaman orang-orang yang tidak memiliki handphone yang layak untuk bisa menonton video-video di YouTube. Maka dari itu, Bible Learning with Father Joseph menyediakan 3 buah handphone sekaligus untuk Anda. Caranya bagaimana? Silakan kalau Anda memang sungguh-sungguh membutuhkan handphone, silakan tulis di kolom komen di bawah ini. Terus terang bahwa memang Anda membutuhkan handphone, atau orang tua Anda, tetangga Anda, atau anak-anak Anda butuh handphone. Nanti kalau subscriber channel YouTube Bible Learning ini sudah mencapai 160.000 subscriber, saya akan mengumumkan 3 orang pemenang yang berhak mendapatkan 3 buah handphone dari Bible Learning. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat berharap dan selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mengapa? Ketika memasuki tahun 2021, pergantian tahun kemarin, saya mendengar ada beberapa umat saya, kenalan baik saya, harus menderita sakit corona. Suami istri, ada yang tanpa gejala, tapi juga ada yang sakit dirawat secara serius. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali ketika kita dalam keadaan sakit, ataupun saudara kita, kenalan kita, orang-orang di sekitar kita dalam keadaan sakit, kita bingung mau doa yang seperti apa, iman yang seperti apa yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menampilkan bagaimana Tuhan Yesus, karya kuasa penyembuhan yang bekerja dalam diri Yesus sungguh luar biasa sejak zaman dulu sampai detik ini. Katakanlah iya dan amin dalam hidup Anda, dan rasakanlah pemulihan-pemulihan dan kesembuhan-kesembuhan yang mengalir dari kuasa kasih Yesus. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Rahasianya bisa kita lihat dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius, 2 kali diceritakan Yesus mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, yaitu di Matius bab 4 dan Matius bab 14. Saya bacakan seperti ini. Silakan Anda simak, perhatikan apa persamaannya dan apa perbedaannya. Matius bab 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan ini kita bisa memperoleh informasi yang sangat penting, bahwa sudah sejak zaman dulu, termasuk zaman Yesus, manusia harus menderita, tidak berdaya karena berbagai macam sakit penyakit. Mereka yang seharusnya hidup dalam kebahagiaan, ada canda, tawa, senyuman, penuh berkat, tetapi mereka menjadi tidak berdaya karena menderita penyakit. Dari bacaan itu kita juga bisa melihat bahwa ternyata selain iman si sakit, yang menjadi penting juga adalah orang-orang yang ada di sekitar orang-orang sakit ini.
entah orang tuanya, entah anak-anaknya, entah tetangganya, ataupun sanak saudaranya. Kita bisa melihat bahwa orang-orang pada waktu itu percaya ada kuasa yang mengalir dalam diri Yesus, kuasa yang bisa menyembuhkan. Maka dari itu mereka membawa orang-orang sakit mereka kepada Yesus. Dan Yesus pun menunjukkan kuasa kasih-Nya, Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Sampai pada akhirnya orang-orang banyak ini mengikuti Yesus. Nah, kisah yang kurang lebih sama kita juga bisa baca dalam Matius bab 14, di mana dikatakan ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun dua kisah ini seolah-olah sama, ada persamaannya, ada tindakan penyembuhan kepada orang-orang banyak. Tetapi kalau kita baca secara lebih detail lagi, ternyata ada banyak perbedaannya. Misalnya yang pertama, tadi di Matius bab 4 dikatakan jenis-jenis penyakitnya, yaitu mereka yang kerasukan setan, mereka yang sakit ayan, mereka yang lumpuh. Sementara di Matius bab 14 lebih detail lagi. Dikatakan bukan hanya sekedar orang lumpuh yang disembuhkan, tetapi juga orang buta, orang bisu, dan orang tuli. Sementara dalam Matius bab 14 tadi dikatakan ternyata jenis-jenis penyakitnya lebih banyak lagi, yaitu orang buta, orang tuli, dan orang bisu. Itu perbedaan yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata orang-orang banyak ini, kalau tadi di Matius bab 4 mereka hanya membawa orang-orang sakit ini kepada Yesus. Sementara di Matius bab 14 kita bisa melihat sebuah tindakan yang lebih detail lagi, yaitu mereka meletakkan orang-orang sakit ini pada kaki Yesus. Perbedaan yang sangat mencolok juga adalah kalau tadi di Matius bab 4 dikatakan orang-orang sakit itu sembuh, tetapi dalam Matius bab 14 kesembuhan mereka digambarkan lebih detail lagi. Orang bisu bisa berkata-kata, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Lalu yang sangat mencolok adalah ternyata orang banyak ini, termasuk orang-orang sakit yang disembuhkan, setelah melihat mukjizat yang luar biasa itu, mereka memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, apa yang mau dikatakan di sini? Ada sebuah lompatan dari Matius bab 4 dan juga Matius bab 14, yaitu Tuhan Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten dalam melakukan karya-karya penyembuhan. Bukan cuma sekali ataupun dua kali, tetapi sepanjang hidup Yesus, Yesus melakukan karya-karya penyembuhan. Lalu yang kedua, ternyata bukan hanya konsisten saja, tetapi gelombang kesembuhan yang mengalir dari diri Yesus semakin lama semakin besar, semakin memuncak, sampai pada akhirnya nanti berpuncak pada wafatnya di kayu salib. Darah dan peluh yang tercurah ke bumi, itulah yang menyembuhkan seluruh dunia. Saudara-saudara, ketika kita mendoakan orang lain atau berdoa buat diri kita sendiri, jangan lupa katakan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus menyembuhkan kita. Katakanlah itu dengan sebuah keyakinan yang tanpa batas kepada Allah. Semoga orang-orang sakit saat ini disembuhkan, mereka ditolong oleh cara-cara Tuhan yang ajaib, dan pada akhirnya memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Ya Allah, Bapa pencipta alam semesta, saat ini dalam kesendirianku, ku bawa seluruh pergulatan hidupku kepadamu. Dalam kepasrahan dan ketidakberdayaanku, ku bawa sakit penyakitku, jamahlah aku saat ini.
Biarlah kuasa kasih-Mu boleh mengalir dalam diriku, yang membawa kesembuhan bagi segala penyakitku. Aku juga mau berdoa ya Bapa, untuk orang-orang sakit yang saat ini harus lemah tak berdaya, terbaring, kehilangan sukacita dan kebahagiaannya. Bapa yang baik, dalam kuasa Yesus Kristus Putra-Mu, tabib yang kuasa, kuasailah diri kami, jamahlah tubuh kami yang lemah ini, dan biarlah menjadi sembuh. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kuserahkan sakit penyakitku ini, dan rasa penderitaanku ini, ke dalam penderitaan-Mu di kayu salib. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan menyembuhkan aku. Dalam nama Yesus, aku pun menjadi sembuh. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.